asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ilahi Robbi yang sudah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat ini yang insya Allah sangat diridhai oleh Allah, ya amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih buat panitia yang sudah memberi kesempatan untuk saya bicara di sini yang kaitannya dengan katanya kiat hidup sehat di masa pandemi. Matilah. Astagfirullah. Ini masih? Oh ya. Ya, sambil ini ya, ada sedikit gangguan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita, ya bukan hanya kita ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu COVID-19, di mana penyakit ini atau wabah ini sampai saat ini itu masih belum terlihat tanda-tanda akan berakhir ya. Tanda-tanda penurunannya pun untuk khususnya di negara kita, di Indonesia, bahkan di kota Bandung sendiri pun masih belum, trennya itu belum terlihat menurun. Jadi masih kejadiannya itu masih terus meningkat ya. Ini yang masih menjadi tantangan kita bersama dalam menghadapi wabah ini. Dari semua unsur, dari semua aspek ya, kita sama-sama berjuang. Kalau boleh dikatakan kita ini sedang berperang dengan musuh yang tidak terlihat, invisible ya. Kalau misalnya musuhnya jelas yang terlihat, misalnya sebesar singa, gampang kita menghindarinya, gampang kita menghadapinya. Tapi ini masalahnya yang kita hadapi itu tidak terlihat, sangat-sangat kecil, dan untuk sebagian orang menganggapnya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak perlu ditakutkan atau istilahnya sangat mengabaikan, dan ini mungkin menjadi salah satu penyebab bahwa virus ini sampai saat ini masih ada. Ini sekarang kita bicara dari sebetulnya definisi sehat itu apa sih ya? Apa yang dibilang sehat? Kalau dari WHO sendiri WHO itu badan dunia yang membawahi atau menangani masalah kesehatan ya. Jadi menurut WHO, sehat itu adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Jadi artinya bahwa sehat itu tidak bicara masalah melulu fisik. Artinya kalau misalnya orang yang secara physically sehat, tidak punya penyakit, namun secara mental dia ada masalah, ya dia juga bisa dibilang tidak sehat. Atau misalnya fisik mentalnya bagus tapi secara sosial, mungkin dalam hubungan dengan sesama ya, habluminanasnya kurang baik, itu pun dianggap tidak sehat menurut definisi ini. Dan menurut undang-undang kita sendiri, undang-undang kesehatan, itu bahwa tidak jauh beda pengertian sehatnya. Jadi sehat itu keadaan yang sehat secara fisik, mental, spiritual, sosial. Jika tambahannya ada spiritualnya di sini di kita di Indonesia, karena kita lebih mungkin lebih agamis ya, lebih pendekatannya, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi makanya kalau misalnya mungkin kita secara tidak sadar juga kadang suka kalau berobat belum ke rumah sakit A belum merasa puas ya. Jadi secara mental juga itu mempengaruhi ke dalam kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya. Jadi kalau misalnya secara digambarkan, kalau secara fisik ya yang jelas dia tidak mempunyai penyakit ya. Kalau secara sosial
mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau misalnya secara jiwa, kesehatan jiwa, yang merasa senang, bahagia, itu bagian daripada kesehatan. Ya, definisi sehat. Jadi bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Itu secara umum atau secara luas pengertian daripada sehat, tidak hanya melulu fisik, artinya di sini kesehatannya. Nah, secara konsep dalam Al-Quran sendiri bahwa Allah dan Rasulnya ya dalam Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung atau membicarakan masalah kesehatan, dan itu nikmat yang harusnya kita syukuri. Karena kalau misalnya kita tidak mensyukuri dengan nikmat sehat yang selama ini diberikan, ya janji Allah ada di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum la in kafartum inna adzabil lasadid. Kalau misalnya kita bersyukur akan semakin tambah. Kalau kita syukur nikmat kesehatan akan semakin diberi kesehatan. Kalau kita syukur waktu luang akan semakin diberikan waktu luang. Tapi dua nikmat ini yang sering diabaikan, seperti dalam hadis Nabi, dua nikmat yang sering tidak diperhatikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi dalam agama kita sendiri sudah banyak sekali hadis ayat yang membicarakan atau mementingkan tentang kesehatan, terkait dengan makanan, terkait dengan cara makan, kemudian penanganan kasus wabah ini pun dalam hadis pun ada ya, zaman dulu pun sudah ada waktu tentang penanganan. Cuman kita melaksanakannya dengan disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Kalau dulu kan misalnya ada satu wabah, kalau kamu ada di dalamnya maka jangan keluar dari kaummu. Kalau misalnya berada di luar dari kaum yang terkena wabah, jangan memasuki. Artinya secara eksplisit itu di situ dijelaskan bahwa kita harus menjaga jarak ya, tidak berbaur dengan orang yang sakit. Ya, antara orang sakit dan yang sehat itu dipisahkan supaya memutus mata rantai daripada penyebaran wabah ini. Nah, ini yang mungkin yang membuat wabah ini sulit untuk hilang, itu salah satunya kita susah untuk menerapkan menjaga jarak ini, atau misalnya berusaha memutus rantai, karena biar bagaimanapun virus ini murni hanya RNA ya, artinya dia membutuhkan inang, dia membutuhkan tempat untuk berkembang biak. Kalau misalnya kita tidak memberi tempat dia untuk hidup, virus ini nggak akan hidup, dia akan mati dengan sendirinya. Perjalanan hidupnya itu, atau misalnya hidup virus ini, kalau misalnya itu macam-macam ya, kalau di hitungan jam bahkan dia bisa mati kalau tanpa ada tempat untuk dia hidup. Tapi kalau misalnya sudah ada di dalam tubuh inangnya atau tempat dia hidup, dalam hal ini manusia ya, kita, itu bisa dalam waktu 14 hari. Artinya kalau misalnya dia terinfeksi oleh virus ini, kemudian dalam 14 hari dia menjaga untuk tidak menularkan atau berkontak dengan orang sehat, dengan sendirinya setelah melewati masa itu akan dengan sendirinya dia sehat dan mati sendiri virusnya. Tapi karena kita mungkin ya dengan berbagai alasan dan apapun itu sehingga tidak bisa menerapkan yang kita kenal selama ini protokol kesehatan, menjaga jarak, dalam kurun waktu kurang dari 14 hari mungkin virus itu sudah berpindah inang, berpindah tempat, sehingga dia akan selalu hidup. Itu sebetulnya konsepnya hanya memutus mata rantai daripada penyebaran. Nah, sebenarnya kita sedikit flashback ke belakang, COVID-19 apa sih gitu ya. Kalau dari namanya ini singkatan sebetulnya. Dulu namanya corona
ya corona aja, corona pneumonia. Jadi sejenis infeksi pada paru yang disebabkan oleh strain corona. Corona itu virus yang sudah lama sebetulnya. Jadi strain satu keluarga dengan penyebab SARS, MERS yang sebelumnya. Hanya corona yang untuk yang COVID ini atau kita kenal selanjutnya menjadi namanya COVID ya, coronavirus disease, penyakit virus yang disebabkan oleh corona 19 ini dari tahun 2019 pertama kali ditemukan di Wuhan ya, di Cina, Tiongkok itu pada tahun 2019 bulan Desember. Ini satu kelompok atau satu keluarga dengan SARS, MERS yang sebelumnya kita kenal. Hanya permasalahannya untuk yang sebelumnya itu penyebarannya sulit, kemudian hanya daerah tertentu, jadi sehingga kita itu tidak sampai terkena imbasnya waktu itu. Kalau yang corona ini, yang COVID ini penyebarannya sangat mudah dengan gejala yang lebih ganas dari yang sebelumnya. Jadi luar biasa sekali pengaruh daripada COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri pertama kali dilaporkan tahun 2020 bulan Maret tepatnya, di mana didapatkan 2 orang warga Depok terkonfirmasi COVID setelah mengikuti acara dansa ya, yang sebelumnya ada kontak dengan orang Jepang di situ yang terkonfirmasi COVID saat di Singapura. Dan di dunia WHO menetapkan sebagai pandemi beberapa hari kemudian ya, itu 11 Maret 2020 dan dianggap sebagai pandemi dunia. Nah, ini status COVID per tanggal kemarin ya, 28 November 2020 dari informasi dari Pikobar ya, Jawa Barat. Di Indonesia itu sampai dengan kemarin terkonfirmasi, artinya terbukti positif COVID itu 527.999 orang. Dan di Jawa Barat sendiri ada 51.548. Dari jumlah itu yang dalam perawatan saat ini masih 69.370 dan 7.000-nya ada di Jawa Barat. Yang udah selesai atau udah sembuh ada sekitar 441.000 dan di Jawa Barat ada 43.000 dan meninggal di Jawa Barat 892 orang ya. Di Indonesia sendiri secara total 16.646. Dan beberapa hari yang lalu itu tingkat pertambahan jumlah penderita COVID-nya yang paling tinggi. Hampir 6.000, 5.000 sekian ya, 5.800 kalau tidak salah per hari. Jadi artinya bahwa ini virus atau COVID ini masih berjalan, masih aktif penyebarannya, dan kita masih tetap harus waspada ya, kita masih harus tetap tenang, harus tetap menghadapi atau menyikapi ini, jangan terlalu menyepelekan, karena ada beberapa pendapat yang menyalahartikan dengan istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Seolah-olah dengan AKB, dengan diperbolehkannya melakukan kegiatan yang terbatas, itu dianggap sudah kasusnya sudah hilang atau sudah menurun. Tapi kenyataannya tidak ya. Jadi karena beberapa kebijakan AKB sendiri ini kan mempertimbangkan beberapa hal ya. Waktu awal-awal diterapkan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Mungkin waktu itu penduduk lebih mudah untuk menerima karena masih awal-awal. Tapi setelah sekian lama udah banyak faktor, banyak sektor yang terganggu tanda kutip. Jadi sehingga kalau sudah urusannya dengan perut, urusannya dengan ekonomi dan sebagainya, itu lebih sulit lagi, dan memang kita rasakan juga saat ini ya. Jadi akhirnya diputuskanlah untuk membuka beberapa sektor sambil tetap memperhatikan faktor-faktor untuk mencegah, yaitu di antara 3M. Namun pada kenyataannya, pada pelaksanaannya masih banyak kita temui saudara-saudara kita di lapangan, di jalan itu yang masih mengabaikan ya, masih mengabaikan karena mungkin menganggapnya tidak terlihat, menganggapnya di daerah lain, padahal data ini sendiri
bisa bicara ya bahwa dalam sehari bisa sampai 5.000, artinya bahwa ini luar biasa masih tingginya penyebaran. Dan memang ini jadi tantangan bersama ya, kita menyampaikan atau kita menyebarkan informasi ke keluarga kita, ke saudara-saudara kita, sesuatu yang ini seperti tidak ada bedanya kita menjelaskan mungkin tentang surga neraka, sesuatu yang kita juga kan belum tahu, istilahnya belum melihat, belum pernah melihat. Semua itu serba hal-hal yang gaib ini, anggap aja bahwa virus ini adalah hal yang gaib yang harus kita percaya itu sebetulnya. Dan memang kenyataannya ada gitu. Dan itu menjadi tantangan kita untuk bisa mencoba untuk selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Karena ini seperti halnya kalau misalnya saya melihatnya, kalau kita ya dari rumah ke sini ke masjid untuk sholat, hampir rasanya tidak ada yang pakai helm lah kasarnya, udah deket ya, gitu. Sama dengan keluar ke warung nggak pakai masker, udah deket gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya yang perlu kita harus koreksi sendiri juga ya, karena saya pribadi juga kalau misalnya kesini nggak pernah pakai helm ya, nganggapnya deket, atau nggak ada polisi misalnya ya, atau kalau misalnya sama seperti masker, kenapa nggak pakai masker? Ada deket ke depan rumah itu aja, padahal kita nggak tahu ya, di jalan kita ketemu sama siapa, di jalan kita interaksi dengan siapa gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan atau celah supaya yang bisa menyebabkan kita terinfeksi. Karena ya kalau bahasa ini ya sih, orang nggak akan terpleset oleh batu besar katanya, oleh kerikil kecil yang membuat kita terpleset atau membuat kita kelilipan ya mata itu oleh batu atau kotoran yang kecil, bukan oleh kotoran terbesar ya. Jadi kalau musuhnya atau hal-hal yang remeh itu kadang yang membuat kita kadang meremehkan, yang justru itu adalah celaka buat kita. Nah, di dalam penyakit COVID itu ada beberapa bagian atau beberapa tingkatan yang mungkin yang perlu sedikit saya singgung di sini. Ya, ada suspek atau yang dicurigai, ada probable atau yang sangat dimungkinkan, ada yang terkonfirmasi, itu sudah jelas hasil dari pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau suspek itu artinya bahwa dia itu memiliki si orang itu memiliki kriteria yang sangat dicurigai atau sangat diwaspadai atau dimungkinkan dia menderita COVID. Yaitu apa aja gejalanya? Itu adalah infeksi saluran napas, ISPA ya. Kalau ISPA bisa batuk, bisa pilek, macam-macam, hidung tersumbat seperti itu. Dan nah ini ada kata dannya di sini ya. Artinya dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala ada riwayat berpergian ke daerah yang atau negara atau daerah yang dinyatakan terdapat kasus transmisi lokal COVID. Jadi misalnya pergi ke daerah yang jelas-jelas zona merah, misalnya. Pulang dari sana kemudian ada gejala saluran napas misalnya, itu kita sudah menganggap bahwa itu suspek ya, curiga. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah di dalam daerah itu sendiri? Nah, kayak kita ini kan di Bandung nih. Kalau di Bandungnya sudah ini ya, kita tidak harus pergi keluar kota ya. Di dalam negeri pun kita di dalam kota pun kita sudah dianggap sudah berada di zona yang memungkinkan untuk terjadi penularan daripada COVID ini. Nah, kemudian kriteria yang lainnya adalah dia pernah bersinggungan atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi, misalnya ada saudaranya, ada rekannya, ada tetangga, temannya atau apanya yang terkonfirmasi COVID. Artinya dia bisa dengar, oh itu ada yang dirawat si fulan gitu ya.
Aduh saya baru ketemu nih dalam 3 hari yang lalu. Nah itu dia sudah suspek tuh, ya hati-hati. Atau yang probable. Yang probable itu yang artinya udah batuk, sesek dan sebagainya yang cukup berat walaupun dia belum diperiksakan sebagai terkonfirmasi COVID dan kemudian dia yang kontak itu ada keluhan, dia sudah masuk ke dalam suspek ya. Jadi itu yang disebut tracing, jadi penelusuran ya. Atau kalau yang suspek yang lain berat tapi tidak ada tidak ada alasan lain lah yang menggambar sesuai dengan gambaran klinis yang menunjukkan bahwa bukan penyakit COVID. Yang kedua adalah probable tadi ya. Probable itu adalah yang lebih tinggi lagi tingkatannya daripada suspek. Kalau yang tadi ringan ya. Kalau ini lebih ke arah ISPA-nya berat ya, sudah ada gangguan pernapasan. ARDS itu sindroma daripada gangguan pernapasan, acute respiratory distress syndrome. Kemudian atau yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi artinya dia sudah ada gejala saluran pernapasan berat, belum sempat dirawat, baru datang ataupun misalnya baru nyampe ke dalam fasilitas kesehatan, rumah sakit atau klinik dan keburu meninggal dengan gejala-gejala yang menunjukkan ke arah COVID misalnya. Ditambah misalnya ada riwayat kontak dengan penderita COVID atau pulang dari daerah yang terjadi transmisi lokal daripada COVID, itu kita bisa menganggap sebagai kasus probable. Dan kalau sudah dinyatakan sebagai kasus probable, maka penata laksanaan selanjutnya kalau misalnya meninggal sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan diperlakukan sebagai kasus COVID walaupun belum ada hasil, apakah belum ada hasil atau belum sempat diperiksakan. Nah ini yang perlu perlu ditekankan ya buat masyarakat umum, karena kami teman-teman di rumah sakit, di fasilitas kesehatan itu sangat sering mendapatkan semacam aduan, atau mungkin Bapak Ibu juga sering pernah mendengar bahwa rumah sakit mengcovidkan pasien katanya. Ya, dokter gampang sedikit-sedikit mengcovidkan pasien. Karena ada definisi ini, yang bahwa kita bisa membuat definisi probable, mendefinisikan seseorang pasien atau penderita dianggap sebagai menderita COVID walaupun belum ada hasil pemeriksaan PCR, swab, atau hasil itu belum keluar. Jadi misalnya pun pada saat itu dia keburu meninggal, diperlakukan seperti jenazah COVID. Adapun nanti misalkan sekian waktu kemudian, 2-3 hari kemudian, atau bahkan seminggu kemudian keluar hasil swab negatif, maka dinyatakan bahwa jenazah atau pasien yang dulu dinyatakan probable itu bukan COVID, dan itu dikeluarkan surat pernyataan atau surat keterangan dari rumah sakit. Namun pada saat waktu kejadian itu kan kita harus cepat ya, harus saat itu mengambil keputusan untuk segera ditindaklanjuti. Ya kita bisa mengambil diagnosis definisi ini, dan itu ada dituang dalam peraturan Menteri Kesehatan bahwa bukan berarti rumah sakit atau dokter mengcovidkan, tidak. Ini semua berdasarkan klinis yang ada, berdasarkan pertanyaan atau kalau bahasa kami mah anamnesis ya. Jadi berdasarkan telaahan ya yang bisa menjadikan dasar untuk dokter atau rumah sakit menyatakan ini adalah kasus konfirmasi suspek atau probable, seperti itu. Jadi bukan berarti yang tadi bilang bahwa ini mengcovidkan atau enggak. Namun misalnya adapun kalau misalnya ada yang pasien datang, ini kejadian nyata ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pasien datang dengan kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada saat akan dioperasi, sebagai prosedur pemeriksaan sebelum operasi,
pasien diperiksakan COVID. Itu untuk penanganan pencegahan di kamar operasi, karena tindakan-tindakan di kamar operasi bisa memicu terjadinya penyebaran COVID di ruang operasi. Pada saat pemeriksaan ternyata terkonfirmasi hasilnya positif COVID. Hal ini juga sebetulnya tidak perlu jadikan semacam perdebatan di masyarakat ya, karena kondisi kita ini kan sedang pandemik ya, bahwa apalagi di beberapa kota termasuk kita khususnya di kota Bandung ini kan sedang zona merah gitu ya, sedang peningkatan di Kabupaten Bandung Barat sudah zona merah seperti itu, sedang tinggi kasusnya. Jadi mungkin saja ada kondisi-kondisi tertentu sebetulnya dia sudah terkonfirmasi, hanya tidak terperiksakan, belum terperiksakan pada saat dia mengalami kejadian, apakah kecelakaan atau serangan jantung, ada stroke, ternyata terkonfirmasi COVID positif, ya bukan sesuatu yang hal yang diada-adakan, memang bisa saja orang yang sudah ada virusnya kemudian ada penyakit yang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini yang kasus yang terkonfirmasi, konfirmasi artinya memang sudah positif. Ini yang dinyatakan positif melalui pemeriksaan real time PCR swab ya. Nah, ini ada dua gejala di sini, ada dua kelompok terkonfirmasi itu. Ada yang kasus tanpa gejala, atau mungkin kita dulu pernah mengenal dengan istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Atau yang kedua adalah yang dengan gejala, ya simptomatik atau asimptomatik. Nah ini diantara kedua ini justru yang berbahaya adalah yang tanpa gejala. Berbahayanya bukan buat dirinya. Kalau buat dirinya mungkin karena status imunnya yang baik, bagus, dia bisa menahan lah istilahnya, melawan virus dengan kekebalan dirinya, dengan imunitas dirinya, sehingga tidak bermanifest dalam gejala klinis. Tapi berbahayanya justru buat orang di sekitarnya, karena tanpa gejala, karena tidak tahu bahwa dia sakit, dia sangat berpotensi menularkan kepada orang di sekitarnya ya gitu. Jadi OTG itu bisa siapa aja. Kita yang ada di sini pun bisa saja OTG ya, karena kita belum diperiksakan aja kita belum tahu ya, tidak mengetahui status kesehatan kita. Kalau misalnya kita di swab sekarang misalnya ternyata positif, berarti kita sebetulnya terkonfirmasi misal ya, tapi dulu jangan sampai ya gitu ya. Ini yang perlu jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai yang di bawah itu. Memposisikan kita seperti ya halnya kalau misalnya kita dalam sehari-hari, kalau kita merasa bahwa ibadah kita kurang ya, amal kita kurang, kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik lah, untuk menambah tabungan ya nanti di akhirat. Itu berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau kita merasa bahwa diri kita itu kurang dalam beribadah. Nah ini juga sama, kalau kita merasa bahwa kita itu bisa berpotensi untuk menularkan, apalagi kalau misalnya kita laki bapak-bapak kan relatif mungkin lebih sering keluar rumah lah untuk bekerja, untuk bertemu dengan orang-orang gitu, daripada yang di rumah. Apalagi anak-anak sekarang libur, ibu bisa di rumah, istri. Jadi kita itu kan sangat-sangat berpotensi bertemu dengan siapapun di luar. Nah kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang bisa saja definisi yang B itu, kita akan berusaha untuk menjaga ya orang-orang di sekitar kita, karena kita nggak tahu ya, kita positif, status kesehatan kita gimana. Kalau mau tahu sih kita harusnya periksa swab atau periksa rapid test untuk surveillance ya, untuk menentukan atau mengetahui bahwa kita sehat atau sakit. Nah ini yang kontak erat, ada istilah mungkin Bapak Ibu baru dengar ini, kontak erat itu. Jadi kontak erat itu seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable, artinya punya kasus sakit berat ya, infeksi yang berat, atau yang terkonfirmasi. Nah riwayat, tapi ini ada syaratnya, tidak serta-merta bahwa misalnya ada berdesas-desus, oh si anu bapak itu di jalan anu positif. Aduh, saya kemarin ketemu. Nah, apakah itu disebut kontak erat? Nah, ini ada syaratnya.
Jadi kalau kontak erat itu, yang dimaksud dengan kontak erat itu bertatap muka, berdekatan ya, dengan kasus yang tadi yang positif atau probable dalam radius yang 1 meter atau kurang. Kalau bahasa ininya sih sebetulnya kalau di textbooknya sih 6 kaki ya, tapi kalau 6 kaki kalau bahasa Indonesia kalau di konfirm di ke kita kan di sekitar 1,8 meter sebetulnya, cuman kalau di kita kayak suka mengurang-urangi ya jadi 1 meter. Jadi 1,8 meter ya jarak jarak amannya gitu ya. Kalau di itu kita jadi 1 meter, saya juga nggak tahu nih. Ini padahal saya ngambilnya dari Kemenkes ini, ya, dari buku resmi. Dalam waktu yang 15 menit atau lebih. Ya, jadi kalau misalnya cuman ngelihat dari jauh ya jarak 5 meter, apalagi dari pagar belakang rumah itu bukan kontak erat disebutnya ya. Kita kan dulu mungkin saya pernah nge-share di grup ya, alhamdulillah direspon oleh panitia oleh DKM dengan dipasang ini di depan mimbar itu ya, bahwa katanya kalau misalnya ini kita bisa tertular oleh COVID itu memerlukan sedikitnya 1000 virus, 1000 kopi virus baru kita tertular. Nah kalau misalnya diam kita seperti diam gitu, hembusan nafas itu sekitar 1 jam 1 menitnya itu sekitar 1 jam ya, 1 jam 50 virus itu 1 menit, 50 virus 1 menit, 1 menit 50 virus kalau kita diam melalui hembusan nafas 1 menit. Jadi artinya kalau misal perlu minimal 1000 virus, berarti kalau 50 kali 20 ya, 20 menit. Nah, kalau kita berdiam diri dengan jarak yang kurang dari 1 meter, di sebelahnya itu ada yang COVID, dia nggak ngobrol aja, misalnya kayak di ngantri di bank atau di ATM misalnya ya, atau di tempat kafe yang kita nggak tahu gitu ya, orang di sebelah gitu, tanpa kita ngobrol gitu, perlu waktu 20 menit mengeluarkan kurang lebih 1000 virus ya. Nah ini makanya minimal kan 15 menit ya, bisa lebih. Jadi itu kalau lewat hembusan. Kalau lewat bicara itu kurang lebih 200 virus 1 menitnya setiap kita bicara. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan orang yang terkonfirmasi orang sakit ya dalam hal ini, lebih dari 5 menit ya, itu kan 200 virus per menit ya. Artinya kalau bicara lebih dari 5 menit itu sudah sangat bisa tertular oleh orang itu. Jadi itu tanpa ini ya, tanpa masker, tanpa APD lah ya. Nah, bagaimana kalau batuk atau bersin? Itu sekali bersin itu bisa ribuan, jutaan gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu bermenit-menit ya. Jadi makanya nanti ada etika batuk ya. Mungkin kalau kita batuk harus ditutup ya dengan menggunakan tisunya buang. Jadi bukan sapu tangan lagi masuk lagi ke sini, atau dengan siku bagian dalam ya. Kalau batuk, jadi seperti itu. Batuk itu ya. Contoh. Nanti, jadi itu ya yang harus kita sedikit tahu lah ya. Jadi begitu mudahnya virus ini menular ya. Bahkan tidak dengan orang yang kita kenal pun kita bisa resiko tertular. Itu. Terus itu yang langsung ya, yang langsung masuk ke dalam tubuh kita. Yang tidak langsungnya gimana? Ya lewat sentuhan, lewat tangan misalnya. Tangan kita memegang benda-benda yang ternyata di situ ada virusnya, ya, yang sebelumnya dipegang oleh orang lain seperti pegangan pintu atau lift atau anak tangga ya, pegangan tangga kita turun seperti itu. Jadi tangan kita memegang benda-benda yang sudah oleh virus ya, terkontaminasi, kemudian kita tanpa sengaja mengusap area wajah ya. Karena virus ini tidak hanya bisa masuk lewat saluran napas, tapi bisa lewat mata, lewat hidung ya, seperti itu. Jadi kita jangan
jangan gatel ya, megang-megang area muka kalau kita nggak yakin tangan kita bersih. Makanya harus sering cuci tangan gitu ya. Untuk ininya, untuk mengurangi resiko. Nah, ini orang-orang yang memberikan perawatan langsung. Nah, ini biasanya pada dokter ya, dokter atau perawat. Jadi kalau saya pakai APD ya tidak ya. Jadi definisi kontak eratnya kalau tidak menggunakan APD secara standar. Atau juga misalnya di rumah. Kalau kan sekarang untuk kasus-kasus yang ringan bisa dilakukan di rumah ya, isolasi mandiri istilahnya. Jadi tidak harus di rumah sakit. Nah, yang di rumah yang merawatnya harus menggunakan APD. Ya. Nah, ini kalau sedikit tadi sih sudah digambarkan secara singkat ya, sudah diterangkan tentang stadiumnya ya. Ada yang tanpa gejala tadi sudah disebutkan, ringan, sedang, berat sampai kritis ya. Ini yang tanpa gejala yang tadi yang biasa aja kelihatannya. Ini yang sangat bahaya buat bisa kalau tidak menerapkan protokol kesehatannya ya dengan 3M. Kalau yang ringan yang tadi tanpa, nah ini selain gejala saluran napas ada ini sekarang itu ada istilahnya penyakit 1000 wajah. Ya dulu yang disebut penyakit 1000 wajah tuh mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang lupus ya, SLE. Itu penyakit 1000 wajah karena bisa mengenai organ manapun dari ujung kepala sampai ujung kaki, gejalanya daripada penyakit itu. Tapi sekarang corona pun, COVID pun seperti itu. Jadi dulu waktu awal-awal datang dengan keluhan batuk, pilek atau saluran napas, kita curiga memang itu COVID. Ternyata kesini kan pasien datang dengan penurunan kesadaran, stroke, diare, itu bisa dari COVID ya. Karena gejala COVID itu sendiri bisa merubah tubuh ya. Jadi kalau misalnya darah itu bisa terjadi kekentalan lah istilahnya ya. Kalau bahasa umumnya kekentalan darah atau hypercoagulable state. Dalam kondisi yang darah yang kental, itu dia bisa menyebabkan penyumbatan misalnya di otak. Itu gejalanya jadi seperti yang stroke. Jadi ya kalau misalnya ada yang sempat rame itu di WA ya, orang tua saya stroke kok dibilang COVID. Mungkin saja stroke-nya itu bagian daripada penyakit COVID-nya sendiri. Karena COVID, dia terkena COVID, kemudian terjadi kekentalan darah, darahnya beku di otak, terjadi gejala stroke. Bukan karena orang stroke kok dibilang COVID gitu ya. Jadi ini nih yang kemungkinan itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Kemudian yang ringannya seperti yang mungkin, nah ini yang ringan nih, kayak gejala tidak bisa mencium bau. Jadi kayak anosmia istilahnya. Jadi bau parfum pun nggak bisa dicium. Diginikan di depan hidung tuh, saya beberapa kali nemu kasus pasien tuh nggak bisa nyium, nggak bisa nyium bau apapun, nggak bisa dicium gitu. Bau wangi, bau apa? Jadi hilang aja ini rasa saraf di hidung itu. Atau hilang rasa. Kalau hilang rasa mungkin penyakit virus biasa juga kita kadang suka kalau makan rasa pahit, itu udah biasa ya. Cuman kalau ini khasnya COVID itu bisa sampai ke indera penciuman juga gitu ya. Tuh. Kalau diare apa juga bisa ya pada orang COVID ya. Kalau orang tua lebih ini lagi, bisa sampai nggak sadar ya. Karena kondisi orang tua berbeda dengan yang muda ya. Walaupun tidak ada demam ya. Ini kalau yang lebih berat lagi, ada gejala sedang berat, itu gejalanya lebih berat daripada yang tadi. Tapi saturasi oksigen mungkin kalau misalnya bisa aja sih beli di toko online itu saturasi oksigen buat di jari. Itu cukup mudah pakainya, simpan di ujung jari, akan terlihat angka di situ. Karena ada istilah happy hypoxia. Jadi saturasi itu yang normal itu kan di atas 95% lah ya, di atas saturasi itu jadi kadar oksigen di dalam darah. Tapi pada pasien COVID, walaupun dia rendah, dia tidak merasa keluhan sesak. Kalau pada kondisi penyakit yang lain, di bawah 80 itu udah ungap-ungapan kayak orang kehabisan udara. Saya beberapa hari yang lalu nemu pasien ya, waktu saya periksa, pasiennya biasa aja pakai oksigen yang
yang pakai gini yang dibekap kalau lihat di film-film ya, saturasinya tinggi. Saya bilang ke perawat ini kenapa dipakai ini, padahal tapi bukan pasien COVID, masuknya ke ruang biasa. Ini yang banyak kejadian itu sering nyasar karena gejalanya aneh. Gejalanya bukan aneh bisa macam-macam, bisa diare, bisa ya ada yang stroke, ada yang serangan jantung seperti itu. Jadi ini ceritanya pasien masuk ke ruang biasa, tapi di ruang biasa pakai oksigen. Saya tanya ke perawat, kenapa pakai itu? Saturasinya turun dok. Tapi itu bagus saya bilangnya, dilihat di angka di saturasi di jari itu, kalau dipasang ada alat itu, angkanya bagus. Dicoba dilepas aja, saya masih di depan pasien ya, saya masih lepas aja itu oksigennya. Ibu sesak nggak? Enggak. Pas dibuka, lagi ngobrol gitu, si angkanya turun 95, 93, 90, 87, tapi masih ngobrol biasa. Dalam kondisi yang hitungan menit, hitungan detik, jadi ibu sesak nggak? Enggak. Langsung saya pindahkan ke ruang COVID ya, tapi kan istilahnya sempat berkontak dengan perawat di situ yang mungkin tidak nyangka itu kan, ya itulah resiko kita ya, resiko kami di rumah sakit berhadapan dengan pasien yang kadang suka dapat kejutan ya. Jadi kita nganggapnya semua sama aja lah. Nah kalau anak-anak bagaimana? Kalau pada anak-anak itu kalau kita nggak punya alat ini, kita bisa lihat dari pola napasnya ya. Napasnya itu cepat ya. Kalau cepat itu bisa lebih dari 20 kali per menit. Kalau normalnya di bawah 24 lah ya. Kalau lebih dari 24, lebih dari 30 itu hitungannya cepat. Nah, kalau udah sesak itu bisa ditandai dengan adanya gejala tambahan. Gejala tambahan artinya ada gejala tubuh yang mengikut sertakan otot-otot pernapasan yang tidak ditemui pada pasien yang tidak sesak. Jadi maksudnya ada pernapasan cuping hidung istilahnya. Jadi si hidungnya itu jadi kembang kempis seperti orang yang GR gitu ya. Tapi ini sih sebetulnya itu sesak buat anak-anak ya. Jadi kalau lagi napas tuh hidungnya kembang kempis. Kita bisa lihat. Itu sesak, hati-hati. Kalau kita lihat ada anak kita, saudara kita, orang dewasa juga bisa napas tapi hidungnya kembang kempis, itu bisa gejala dari sesak. Atau ada tarikan otot, kalau misalnya ini di bawah ini, di bawah tenggorokan. Kalau kita napas kan tidak kelihatan tarikan otot ya. Tapi kalau misalnya orang sesak itu ini bisa sampai ke dalam, sampai cekung, gitu ya, sampai ke dalam. Itu udah bisa sesak. Itu bisa tanda orang sesak pada anak juga. Atau ada tarikan dinding dada. Jadi kalau orang gemuk susah dilihat, tapi kalau misalnya yang kurus atau pada anak mudah dilihat. Karena belum terlalu banyak lemak. Jadi si buka dadanya, kalau napas itu ini seperti agak cekung di ulu hati. Ulu hati cekung atau di dinding-dinding dada itu seperti ketarik. Itu tanda-tanda sesak. Walaupun tidak ada ini, langsung aja bawa ke rumah sakit karena dia napasnya udah sesak ya. Kalau bagus ada alat ini, kalau alat ini bisa lebih terlihat lagi. Saturasinya bisa kurang dari 93%. Kalau yang udah lebih berat lagi bisa sampai kebiruan sekitar mulutnya, bibirnya biru, ujung-ujung jari biru ya. Itu udah sangat-sangat berat kondisinya sesaknya. Pernapasannya di sini bisa terlihat ya berdasarkan usia. Kalau usianya kurang dari 2 bulan bisa syaratnya harus di atas 60 kali. Jadi kalau semakin bertambah itu semakin frekuensi napasnya semakin rendah. Di atas 5 tahun di atas 30 kali. Kalau udah kritis ini udah posisinya udah sangat berat dan harus di rumah sakit, harus perlu bantuan ventilator yang teman-teman dari ITB sudah buat ya Pak Teddy ya. Terima kasih sekali buat ITB Salman, ngebantu kami sekali itu. Nah ini sebenarnya daftar atau diagram untuk sebenarnya pasien siapa apa saja yang bisa dilakukan perawatan di rumah, yang harus di rumah sakit atau di rumah sakit darurat seperti itu. Jadi kalau yang gejalanya tadi OTG tanpa gejala atau yang sangat ringan gitu, itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Bisa di rumah, tidak harus di rumah sakit. Karena saat ini saya dengar kemarin itu sudah sangat full ya. Di tempat saya bekerja aja waiting listnya udah 20 orang ya.
Artinya sebagian besar 20 orang itu masih ada di UGD, belum bisa masuk ke ruangan karena belum ada tempat ya. Di tempat lain juga sama. Jadi untuk yang kasus-kasus ringan itu bisa dilakukan isolasi mandiri lah, isoman namanya, di rumah. Dengan cara apa? Ya harus dipisahkan lah tempatnya. Kamar terpisah, tempat tidur terpisah, alat makan terpisah, dan kontak dengan anggota keluarga yang lain pun harus memenuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Kita nggak boleh tuh, ya mulai sekarang ya, jangan dibiasakan tuh ya minum bekas orang di rumah, gitu ya orang. Walaupun itu satu rumah. Ini dialami sendiri oleh teman saya di rumah sakit, dokter juga. Ya karena merasa satu rumah dengan ya keluarga gitu. Semuanya bisa positif, dokternya suami istri positif, anaknya juga yang dokter pun positif. Jadi artinya kita nggak tahu ya, itu bisa menimpa siapa saja. Apalagi kita yang masih aktif bekerja di luar, bukan WFH, yang harus ke kantor, harus ke luar rumah. Kalau nyampe rumah, ya usahakan tidak membuat kesempatan untuk orang lain makan, saling bergantian bekas makan kita gitu ya. Kita harus habisin cuci. Baju yang kita pakai pun kalau bisa langsung masuk tempat cuci, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau yang ringan, masih ringan, kita bisa lakukan sendiri di rumah dengan cara yang tadi ya, seperti itu. Nah ini sedikit saya kasih gambar ya. Itu ada yang biru, hijau, dan merah. Kalau yang biru itu virus ya. Virus yang ada di dalam tubuh pasien yang biru. Kalau yang hijau itu antibodi IgM. Istilahnya kalau mungkin dulu waktu awal-awal sering dengar antibodi. Kalau yang merah itu antibodi IgG ya. Waktu awal-awal yang kita sebut rapid test, itu rapid testnya adalah antara yang hijau atau yang merah. Kalau yang diperiksanya rapid test IgM berarti yang merah, yang hijau. Kalau rapid test IgG adalah yang merah. Itu yang bawah, garis bawah itu hari 0, 5, 7, 24, 14, 21 itu hari. Artinya hari di mana dia diperiksa. Kalau 0 itu 0 hari pada saat dia ketemu sama pasien yang terkonfirmasi. Jadi kalau misalnya seseorang kontak erat ya, yang tadi sesuai dengan syarat kontak erat tadi, bertemu dengan pasien yang probable atau yang terkonfirmasi, kalau dia ketemunya, aduh kemarin ketemu sama si fulan ya, katanya positif, baru kemarin nih ketemunya, berarti kan hari kedua misalnya atau hari ke-1 ya kalau dia, ya jangan diperiksa rapid test, karena rapid test itu baru muncul di darah pada minimal pada hari ke-7 atau hari ke-14 pada IgG. Jadi kalau misalnya ketemunya baru kemarin, periksanya PCR, swab. Jadi langsung, karena swab itu dia bisa mendeteksi dari awal saat dia ketemu ya. Dan puncak-puncaknya memang pada hari ke-7 ya. Hari ke-14 itu puncak, selanjutnya turun. Dan makanya kalau misalnya di isolasi mandiri kan 14 hari, artinya lewat dari 14 hari dia sudah tidak infeksius ya, tidak menyebabkan penyebaran. Jadi kalau misalnya ini sebagai dasar kapan kita milih rapid test, kapan kita mau milih PCR. Jadi kalau misalnya kita mau surveillance lah istilahnya, mau mengetahui berapa sih warga di suatu tempat komplek yang kemungkinan terinfeksi, saran pertama rapid test dulu. Nanti kalau misalnya ada yang terkonfirmasi, baru dilanjutkan dengan PCR. Ada yang positif, rapid testnya bisa reaktif. Nah, itu berarti kalau rapid testnya positif, dia bisa pada hari ke-7 atau 14. Nah, itu kita bisa hitung mundur dari 14 hari sebelumnya, dia kontak dengan siapa saja, baru disarankan untuk PCR. Jadi kalau misalnya apalagi PCR sekarang segi 900.000 lumayan murah ya, walaupun dulu lebih dari itu harganya. Tapi kalau misalnya awal-awal kita meriksa rapid test negatif, itu bukan berarti tidak terinfeksi ya. Di situ selalu ada keterangan catatan di bawahnya untuk diulang 10 hari kemudian. Ya, karena bisa jadi diperiksanya pada waktu window period ya, pada saat di mana IgG IgM itu belum muncul.
padahal sebetulnya dia sudah ada ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh swab ya, bisa diambil dimanapun ya, bisa di yang kita tahu kan di tenggorokan ya, ternyata dia ada di mana-mana. Di paru-paru bagian dalam juga itu lebih positif, nilai positifnya lebih tinggi 93. Bahkan di kotoran pun ada ya 29%. Artinya kalau misalnya katanya dulu kalau orang batuk atau bersin tuh takut ya, ternyata orang kentut juga bisa takut ya. Karena di tinja itu ada ya, di feses itu ada 29%. Seperti itu. Cuman kalau di urin memang tidak ada ya. Di air kencing tidak ada. Kalau ini mah dibuat di rumah sakit. Nah, ini yang tadi, ini lebih ke arah interpretasi tadi yang grafik tadi ya. Walaupun IgG IgM-nya negatif, masih ada kemungkinan dia infeksi kalau PCR-nya positif ya. Seperti itu. Nah, sekarang dengan mau deket-deket terakhir nih. Sekarang dengan kondisi seperti ini kan semua serba daring ya, serba online. Itu bukan satu hal yang mudah ya, apalagi anak-anak kita ya yang secara fitrahnya dia harus berinteraksi dengan teman-temannya ya, harus bermain, tapi dalam kondisi seperti ini terpaksa harus di rumah. Jadi anak-anak juga bisa stres ya menghadapi kondisi seperti ini. Jadi supaya tidak stres ya kita harus menjadi teman di rumah ya, bukan hanya sebagai orang tua. Itu untuk membantu dia mengatasi ini semua ya, dengan cara mendengarkan dia bicara. Kadang karena kita juga merangkap sebagai guru ya, ngajarin anak nggak ngerti, kita juga teremosi juga, tersulut ya. Itu juga jangan ya, nanti malah jadi menambah stres anak. Kemudian ya sebisa mungkin lah untuk anak itu jiwanya bermain ya. Jadi kasih kesempatan untuk tetap bermain, bersantai di rumah ya, dengan kata-kata yang mudah dia pahami ya. Ada istilahnya CVS ya, Computer Vision Syndrome. Jadi semacam sindroma yang dirasakan atau gejala-gejala yang dirasakan oleh orang-orang yang terlalu banyak atau terlalu lama berinteraksi dengan gadget ya. Jadi dengan kondisi saat ini kan mau tidak mau kita anak-anak kita terutama menjalankan proses belajar mengajarnya dengan cara berhadapan dengan HP, dengan laptop seperti itu. Dan itu sangat berpotensi untuk terjadinya CVS ini. Apa aja gejala CVS itu? Macam-macam ya, bisa sakit kepala, tegang, sakit leher seperti itu. Pandangan jadi kabur seperti itu. Jadi harus mengatasinya dengan cara tempatkan gadget senyaman mungkin ya di rumah. Artinya kita jangan mendiamkan anak-anak kita kalau misalnya, atau kita sendiri kalau menggunakan gadget di tempat yang tidak nyaman untuk melakukannya, misalnya di kasur ya, atau di tempat-tempat yang tidak untuk melihat itu, misalnya ya sambil berbaring atau apa, itu jangan. Jadi usahakan di tempat duduk yang comfort ya, yang nyaman, dengan posisi yang sejajar lah dengan mata pandangan. Kurang lebih kalau ini kita 70 derajat katanya kemiringannya. Jadi kita jangan sampai terlalu dungkluk atau terlalu tengadah seperti itu. Jadi harus posisi yang nyaman. Kemudian ada rule of 20 katanya. Jadi saya slide-nya lupa nggak dimasukkan ke sini. Jadi aturan 20. Setiap 20 menit istirahat 20 detik, melihat benda jauh minimal 20 kaki. Jadi kalau misalnya habis ini kurang lebih 20 menit, lihat aja ke taman atau ke kebun atau ke buka jendela gitu ya. Terus lihat selama 20 detik atau sejauh kurang lebih 6 meter gitu ya. 20 kaki, 20 menit, 20 kaki, 20 detik. Jadi untuk menyeimbangkan otot-otot mata, otak, mengistirahatkan. Ya, jadi jangan sampai keterus-terusan begini akan mengganggu kesehatan juga ya. Seperti itu. Jadi rule of 20 ini harus dibiasakan lah, sambil lihat-lihat ya, minimal gerak-gerak badan, olahraga di tempat. Karena ya ini termasuk anak saya juga, Pak. Waktunya istirahat buka game gitu ya. Kata gurunya, waktu itu saya pernah ngasih diminta oleh sekolahan anak untuk memberikan semacam ya seperti inilah tentang itu. Salah satunya yang dikeluhkan guru adalah pada saat
anak diminta untuk istirahat, anak malah main game. Jadi kapan istirahatnya? Berhenti dari pelajaran, main game, malah lebih dekat lebih. Ya itulah anak-anaknya. Satu sisi katanya di sini harus bermain ya. Tapi mainannya ternyata ya zaman kita dulu mainan lari-lari atau apa ya. Sekarang lari keluar nggak boleh, mau nggak mau mainan game juga. Jadi serba salah juga, kasihan. Ini yang tadi ya, pencegahan supaya kita sehat nih. Ya, secara pribadi ya tetap pakai masker 3M ya. Masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Nah, cuci tangannya itu jangan sekedar basah ternyata. Ada syaratnya. Ada yang 6 langkah cuci tangan ya, dari mulai gerakannya apa namanya? Mulai boleh pakai kering, boleh basah. Kering itu artinya dengan hand sanitizer, kalau basah dengan sabun ya. Tapi kalau dipilih mana yang lebih baik air ya. Pertama di telapak tangan dulu, kemudian punggung yang kedua, terus ketiga saling mengikat, keempat saling menggenggam gitu ya, kelima ini, keenam ujung jari ya, seperti itu. Jadi tidak cuk pergi ya, seperti itu. Jadi ada syaratnya dan minimal 20 detik karena kalau sangat sedikit itu tidak cukup membuat virus mati. Dan kalau sudah kering, sudah basah, sudah dicuci tangan harus dikeringkan. Karena kalau tidak masih kondisi lembab juga bikin virus itu bisa hidup di situ. Ya keringnya harus pakai alat yang bersih, artinya pakai tisu. Sekarang udah cuci tangan, lapnya gini. Ini juga ada kotor ya. Jadi percuma, kotor lagi nantinya. Gitu ya. Ketika jaga jarak tadi ya 1,8 ya sebetulnya ya minimal ya 6 kaki itu. Ketika batuk yang tadi, udah alat makan, alat minum juga harus sendiri dan segera cuci. Berjemur, kapan sih waktu yang berjemur yang baik ya? Ini udah masuk musim hujan ya, mudah-mudahan. Tapi kita pagi selalu ada matahari, alhamdulillah. Jadi setiap pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 3 sore ya, dengan waktu minimal 15 menit dan minimal 20% dari tubuh kita yang terpapar matahari ya. Jadi kalau buat ibu-ibu di rumah pakai jilbab ya mungkin harus di tempat yang privasi ya, di belakang rumah atau di balkon, karena harus dibuka sampai sesiku ya untuk tangannya dan sampai selutut untuk kaki minimal ya. Kita nggak perlu nyuntuin orang barat lah yang di luar ya, sampai di pantai-pantai itu udah 100% itu. Itu kita cukup 20% aja. 20% sampai siku dan sampai lutut dan selama 15 menit ya minimal pagi atau sore hari. Terus kalau misalnya kita dari luar, sebisa mungkin begitu nyampe rumah, alhamdulillah di komplek kita masuk rumah ada kamar mandi ya. Sangat terbantu. Jadi begitu masuk langsung mandi, si bajunya itu langsung dicuci ya. Karena kita juga nggak tahu, bukan hanya buat dokter, buat kita semua. Kita nggak tahu di jalan ketemu sama siapa ya. Jadi nyampe rumah buka baju, ganti. Jadi sebelum berangkat kita harus sudah nyiapin tuh baju di depan, di ruang kamar depan atau di ruang tamu gitu ya, udah disiapin. Minta maaf Bu, minta tolong disiapin sebelum pulang. Jadi begitu kita pulang, jangan dulu meluk-meluk anak gitu ya. Jangan dulu meluk yang lain gitu atau ketemu, kita langsung mandi ya. Mandi, setelah selesai bersih baru kita interaksi dengan keluarga. Karena kalau kita nggak tahu sih di badan kita nempel atau apa, kita habis ketemu dengan siapa di jalan, seperti itu. Terus kamar juga harus ventilasinya ya, harus cukup aliran udaranya, sinar mataharinya. Karena virus ini juga akan mati kalau kena sinar ultraviolet ya, matahari. Terus ya setiap pagi buka supaya ada sirkulasi udara, karena ternyata ini untuk terutama kalau di kantor-kantor kita ya, itu sebetulnya AC itu tidak diperkenankan ya, karena itu bisa menjadi merubah. Karena virus ini kan katanya dulu kan droplet ya, artinya percikan air, bukan airborne, bukan yang oleh udara. Jadi istilahnya dia setelah keluar akan jatuh. Tapi ada kondisi tertentu yang bisa merubah itu. Salah satunya adalah AC katanya. Seperti jadi dia kesedot bisa bolak-balik di udara. Jadi sebaiknya sih memang untuk ruang-ruang pertemuan, rapat itu tidak menggunakan AC ya kalau di kantor gitu.
ventilasi udara harus bagus, seperti itu. Dibersihkan rumah ya. Karena kita nggak tahu juga habis dari luar nyampe rumah kan bisa aja ada yang nempel di bawah ya. Harus dibersihkan dengan menggunakan desinfektan ya, sabun atau pembersih lantai seperti itu. Kalau misalnya ada di keluarga yang kontak erat ya berbahaya, harus dipisahkan ya supaya menjaga yang lain juga supaya tetap sehat. Jaga jarak, pakai masker tetap harus dilakukan walaupun ini sekarang menurut ada anjuran dari kolegium dari dokter paru ya, itu bahkan untuk yang anggota keluarga yang sering keluar rumah, yang aktivitasnya biasanya kepala rumah tangga ya, bapak-bapak itu bahkan disarankan di rumah pun memakai masker gitu. Sampai segitunya untuk daerah-daerah yang zona merah itu. Jadi tidak hanya di luar pakai maskernya, bahkan di dalam pun disarankan idealnya seperti itu ya. Seperti itu. Dan sering-sering dilap tuh yang sering tersentuh kayak pegangan pintu, karena kita kadang ada tetangga ya datang ke rumah megang-pegang kan, mau nggak mau megang pegangan pintu, pagar gitu harus sering dilap ya, karena itu bisa berpotensi ada virus di situ. Dan terakhir nih, slide terakhir, ini sih obat-obatan sampai sekarang kita masih terus berusaha berupaya dan memang obatnya sampai sekarang itu belum ada ya, belum ada obatnya. Jadi kita harus menjaga diri dengan ya paling yang bisa kita lakukan ya olahraga seperti Pak Budiman ya, luar biasa tuh. Salut. Olahraga. Ya, tapi hindari kerumunan juga ya Pak ya, gitu ya. Jangan sampai nanti olahraga malah berpotensi kerumunan, itu juga bahaya juga. Vitamin C biasanya BE gitu ya. Obat-obat tradisional ini sebenarnya di Kemenkes juga ada ya. Ada di situ yang jelas yang menjadi semacam khasanah budaya kita lah ya, kekayaan kita udah mengenal beberapa obat tradisional yang sudah diakui oleh Badan POM, itu boleh dipakai. Kemudian untuk yang sudah ada komorbid atau penyakit penyerta ya tetap minum obatnya, apakah diabetes, kolesterol, darah tinggi, itu tetap dikonsumsi supaya kondisi tubuhnya dalam kondisi yang optimal seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak kerasa hampir 1 jam 5 menit ya. Selanjutnya bisa di sesi tanya jawab saya untuk hari ini, karena materinya cukup luas yang diberikan ke saya. Nanti untuk selanjutnya sih bisa per penyakit kalau misalnya ada waktu. Terima kasih. Barangkali ada sedikit masukan atau pertanyaan, dipersilakan. Siap, Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Orang yang sudah terkena gejala, sudah gitu dia sembuh, apakah dia cukup aman atau safety gitu, atau bisa terulang kembali terjadi? Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Tadi ada gambar yang saya singgung tadi di sini. Ya. Yang pertanyaan Pak Ahmad itu yang grafik merah itu. Grafik merah itu tapi dia terputus oleh slide. Jadi artinya dia nggak tahu nih ujungnya kemana nih. Ujungnya lurus tetap ada atau ke bawah habis ya. Artinya kalau ada berarti dia masih punya antibodi untuk menahan virus. Kalau ke bawah berarti dia nggak punya. Nah kita ini sebetulnya masih virus ini masih berkembang ya. Apa yang kemarin dikatakan atau disarankan bisa jadi hari ini udah dilarang ya, atau mungkin besok malah dianjurkan lagi gitu. Jadi masih berfluktuatif lah ya seperti itu. Jadi berapa lama sih antibodi yang ada di tubuh seseorang bila sudah terkena virus itu? Ada yang bilang antara selamanya katanya. Waktu awal-awal tenang aja, kalau sudah kena itu nggak akan kena lagi. Tapi kenyataannya Pak, di Bandung sendiri teman saya dokter juga itu kena, sembuh, kena lagi gitu ya. Apakah nih pertanyaannya apakah
emang antibodinya setelah gambar ini turun, ya tidak ada lagi, jadi artinya dia reinfeksi ya, ataukah oleh strain virus yang lain yang beda. Jadi virus ini bisa bermutasi, virus ini bisa berubah wujud lah istilahnya gitu ya. Jadi berubah bentuk. Jadi si tipe-tipenya itu lebih dari satu. Apakah dia terinfeksinya yang infeksi ulangan itu oleh virus yang sama yang diakibatkan oleh antibodi yang ternyata jadi turun, ataukah terinfeksi oleh virus yang dengan tipe yang berbeda gitu, seperti itu. Nah, tapi sampai dengan sekarang, sampai saat ini itu dari dokter, dari beberapa seminar yang saya ikuti, bahwa ternyata keberadaan antibodi di tubuh kita juga nggak selamanya. Itu range-nya antara sekitar 30 hari sampai 70 hari katanya. Jadi antara 1 sampai 2 bulan saja sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 70 hari ya masih mungkin dia terinfeksi. Terus kalau bagaimana dengan vaksin katanya ya. Nah, gitu, jadi vaksin. Tapi jadi kalau misalnya dengan vaksin ini juga masih dalam tahap penelitian, belum ada rilis ya dari pemerintah. Nanti akan di fase 3 yang kemarin dilakukan oleh Bio Farma itu akan diumumkan tentang kebermanfaatannya. Kalau memang misalnya itu nanti bermanfaat dan bisa digunakan ya kita jalankan ya, kita divaksin. Tapi kalau misalnya ternyata dari Badan POM-nya tidak merekomendasikan ya mungkin harus cari lagi vaksin yang kemarin diuji cobakan. Jadi semua masih wait and see lah, masih harus dilihat lagi. Dan tapi minimal kalau sepemahaman saya, kalau seandainya divaksin itu minimal ada jeda waktu di mana virus ini tidak menyebar gitu. Virus ini tidak sempat terputus lah. Kalau misalnya seseorang sudah tervaksin, pada saat dia bertemu dengan orang yang terinfeksi ya, orang yang terkonfirmasi, dia tidak tertular oleh orang itu dalam minimal misalnya dalam sekian bulan ke depan gitu. Jadi kalau misalnya seluruh warga, minimal kan katanya 70% ya untuk cakupan vaksin ini. Kalau misalnya sudah sebagian besar warga divaksin, itu memutus mata rantai penyebaran, sebetulnya itu maksudnya. Walaupun tidak menghilangkan sama sekali. Artinya bahwa seperti halnya kita vaksinasi influenza misalnya, atau kalau kita mau haji ya meningitis atau apa gitu, artinya minimal dalam kurun waktu kerja vaksin itu dia tidak tertular. Kalau nanti kedepannya misalnya ada ketentuan bahwa masa berlaku vaksin ini sekian bulan sekali, sekian tahun sekali, ya itu nanti tinggal kebijakannya aja mau diulang atau enggak gitu ya. Gitu. Kan seperti kita kalau mau ke Mekah, kalau misalnya belum divaksin harus vaksin lagi. Tapi kalau misalnya sekian tahun masih berlaku ya kita nggak usah vaksin gitu ya. Itu. Nah itu. Ya. Ada beberapa penyakit yang memang vaksinnya seumur hidup. Tapi ada beberapa penyakit yang perlu pengulangan. Kayak yang sekarang kayak influenza aja atau pneumonia. Itu harus diulang tiap tahun. Jadi kita kalau misalnya yang punya alergi gitu atau usia lanjut, kalau kata saya sarannya vaksin influenza tiap tahun, setahun sekali. Dengan vaksin influenza kita tidak akan mudah terkena flu, batuk pilek gitu ya. Setahun sekali bisa divaksin. Tapi berlakunya cuma setahun, Pak. Gitu. Nah, jadi minimal kalau misalnya setahun itu kalau misalnya beliau pasien itu punya penyakit asma atau punya penyakit paru gitu, kalau divaksin influenza itu tingkat kekambuhannya bisa minimal gitu. Seperti itu, Pak. Jadi ya kita belum tahu nih, masih lihat. Ya silakan Pak Lihat. Ya. Kenapa pemerintah itu tidak mewajibkan tes? Tes apa, Pak? Tes PCR atau tes keluarga? Politis sekali pertanyaannya. Ya. Ini masih live ya?
nanti diciduk nanti.